Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya dan beserta teman-teman saya dapat melaksanakan video pembelajaran kali ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam kita terhadap baginda Rasulullah SAW, yang mana ia terus menarik tangan umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja kami dari kelompok 2 mata pelajaran filsafat ilmu kampus IAIN Padang Sidempuan dari jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Langsung saja kami di sini akan membahas tentang kebenaran ilmiah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau makna dari kebenaran. Menurut Abbas Hamami, jika subjek hendak menentukan atau menentukan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maknanya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Dan jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat, dan karakteristik, hubungan, dan nilai. Hal yang demikian ini karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai-nilai tersendiri. Berbicara tentang kebenaran, Plato pernah berkata, "Apakah kebenaran?" Lalu Bradley menjawab, "Kebenaran itu adalah kenyataan, tetapi bukanlah kenyataan. Itu tidak selalu seharusnya terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran." Jadi ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan atau tidak benar. Kebenaran ini bisa menjadi kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis, objek, dan sikap epistemologis. Dengan memikirkan cara dan sikap bagaimana pengetahuan itu terjadi, yang disesuaikan dengan metodologinya. Hal yang penting dan perlu mendapat perhatian dalam hal-hal kebenaran ilmiah yaitu bahwa kebenaran dalam ilmu harus selalu merupakan hasil persetujuan atau konsensus daripada ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran, yang dimana teori kebenaran itu korespondensi, koherensi, pragmatik, ataupun struktural, paradigmatik, dan terakhir itu tentang performatik. Kita sebagai manusia ini selalu berusaha menemukan kebenaran, yang antara lain menggunakan rasio seperti para rasionalis ataupun melalui pengalaman sendiri yang kita sebut sebagai empiris. Kebenaran dalam filsafat yaitu persesuaian antara pengetahuan dan objek, atau bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain atau tidak merugikan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu teori korespondensi, yang mana teori ini yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika fakta ataupun pernyataan itu yang ada di objek yang dituju. Yang kedua itu tentang koherensi. Koherensi itu suatu hasil keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang masuk akal yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenai objeknya. Yang ketiga yaitu pragmatik, yang mana pragmatik ini ialah teori yang berproses keadaan yang menunjukkan bahwa pemikiran seseorang itu mengenai objek ataupun yang bersifat memihak begitu saja. Yang keempat itu struktural paradigmatik, yang mana teori ini akan dinyatakan benar jika
ada ilmuwan ataupun ada seseorang yang menganggap ataupun yang mengakui bahwa teori itu memang benar. Dan yang terakhir yaitu performatif, yaitu teori ini akan dianggap benar jika ia menciptakan realitas ataupun bagaimana yang diungkapkan itu memang benar adanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kebenaran ilmiah. Yang dimana sebelum kita membahas tentang teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Yang dimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah sudut pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip ilmiah. Yang kebenaran juga akan memiliki sifat yang objektif karena di dalamnya mengandung beberapa pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda tetapi tetap saling sesuai. Kebenaran ini memiliki 3 sifat dasar, yaitu struktur yang rasional logis, isi empiris, dan dapat diterapkan atau pragmatis. Yang dimana kebenaran yang diperoleh dengan cara ilmiah yang digunakan dengan logika dan bukti-bukti empiris untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai kebenaran yang ilmiah. Yang mana salah satu contoh cara menemukan kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan data empiris dengan menggunakan cara dan prosedur yang ilmiah. Jadi mana sebagai contoh sederhana kebenaran ilmiah ini di dalam lingkungan hidup masyarakat berupa bercocok tanam pohon mangga, yaitu apakah benar mempersembahkan pupuk pada pohon mangga dapat menyuburkan pertumbuhan pohon mangga? Maka dilakukan eksperimen dengan membentuk 2 kelompok objek penelitian, yaitu pohon mangga yang diberikan pupuk secukupnya dalam jangka waktu tertentu dengan metode ilmiah, sedangkan pohon mangga yang lain tidak diberikan pupuk, maka dapat dilihat hasil yang akan diperolehnya. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi ini merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan adalah benar mereka berkorespondensi atau terhubung terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang ditunjuk. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan sebuah kebenaran atau fakta. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan kami yaitu tentang kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu tentang arti kebenaran, di mana menurut Ford kebenaran dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu kebenaran metafisika, kebenaran etik, kebenaran logika, dan kebenaran empirik. Di mana kebenaran metafisika, sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa diuji kebenarannya berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian dengan alam, logika deduktif atau standar-standar perilaku profesional. Kebenaran metafisika merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu kebenaran etik. Kebenaran etik merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu kebenaran logika. Sesuatu yang dianggap benar apabila secara logika atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai benar atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisika. Kemudian selanjutnya yaitu kebenaran empirik. Kebenaran ini lazimnya dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian. Dan adapun teori kebenaran, yang pertama yaitu teori korespondensi. Jadi teori korespondensi ini menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Jadi teori ini erat hubungannya dengan kebenaran empirik.
Kemudian yang kedua yaitu teori koherensi, di mana teori ini berpendapat bahwa sesuatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Kebenaran terjadi jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dengan pernyataan terdahulu atau sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu teori pragmatisme, yaitu teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan, dapat dikerjakan, dan pengaruhnya memuaskan. Jadi kebenaran mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya itu teori performatif, yaitu teori ini adalah suatu pernyataan dianggap benar ketika menciptakan realitas. Jadi bukan dari pernyataan itu mengungkapkan realitas, akan tetapi terciptanya realitas baru. Dan selanjutnya itu sifat kebenaran ilmiah, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu bersifat rasional atau logis, dan bersifat empiris, kemudian bersifat pragmatis, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.